yang rendah, memberikan cahaya segala yang gelap, dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, beruntung pada siang menjelang sore hari ini kita berkumpul bersama membaca biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap dalam perkumpulan yang semacam inilah kita mendapatkan anugerah dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap dalam perkumpulan yang semacam inilah kita mendapatkan an-nafahat, siraman-siraman ilahi, siraman-siraman yang langsung tertuju kepada hati dan roh kita, hingga kita memiliki hubungan yang baik dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atas diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada pada tanggal 2 Rabiul Awal. Pada tanggal 2 Rabiul Awal kita berada di awal bulan Rabiul Awal. Di awal bulan yang semacam ini, para wali-wali dan orang-orang saleh sebelum kita, mereka berbondong-bondong mempersegera diri untuk melaksanakan 3 hal yang mereka tidak akan tinggalkan di bulan Rabiul Awal. 3 hal yang selalu mereka laksanakan di bulan Rabiul Awal. 3 hal yang menjadi azimat mereka, 3 hal yang menjadi pegangan mereka. Yang pertama, mereka membaca biografi Nabi Muhammad SAW. Di bulan yang semacam ini kita harus lebih sering mendengarkan sejarah maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga salah seorang wali Allah berkata, agallul ikthar, paling sedikitnya dari banyak, paling sedikit yang harus kita baca maulid Nabi Muhammad SAW selama bulan maulid, jangan kurang layang kusu, jangan kurang dari 40 marrah, 40 kali kita baca, paling sedikit. Akthar min dzalika afdal, lebih banyak daripada itu lebih baik. Di negeri Hadramut, terkhususnya di daerah Hadramut, lebih khususnya lagi di kota Ainat, setiap bulan Rabiul Awal para aulia minal manasib, daripada munsib-munsib, pemimpin para habib di dunia berkumpul di kota Ainat membaca maulid dari satu ma'bad Syekh Abu Bakar bin Salim ke ma'bad yang lainnya. Penutup mereka di magom manasib, di magom para munsib, di tempat makabir para pemimpin-pemimpin al Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu keadaan para aulia. Jikalau para wali-wali besar, pemimpin para wali di zamannya berkumpul membaca maulid karena mereka tahu manfaat dari bacaan maulid. Kalau wali-wali saja baca maulid, masa iya kita orang awam yang kita ini bodoh, yang kita ini banyak dosa, yang kita ini bukan wali Allah tidak membaca maulid? Iman. Hadirin, satu kisah Nabi bisa memantapkan iman. Kalau kita tahu sejarah Nabi Adam, kita tahu sejarah Nabi Idris, kita tahu sejarah Nabi Nuh, itu bisa mengokohkan kita punya iman, bisa menambahkan kita punya keyakinan akidah. Itu baru kisah Nabi Adam. Wa kaifa imamuhum, bagaimana kalau pemimpin mereka, bagaimana kalau raja mereka, bagaimana kalau sultan mereka, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran berapa banyak majelisnya para habib ahli maksiat dakhal kharaj wala dzamba alaih. Berapa banyak ahli maksiat datang ke majelis maulidnya habib dalam keadaan berdosa dengan segunung dosa, keluar dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kamin sahibil qalbin qasi dakhal kharaj maftuh layyinal qalb. Berapa banyak para hatinya yang keras, hatinya yang beku, hadir maulidnya Nabi Muhammad. Ketika keluar dari maulidnya Nabi Muhammad, mereka punya hati hidup, mereka punya hati lembut, hasil daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita ini manusia yang suka mencontoh, terutama kita manusia yang suka meniru. Maka jadikan tiruan kita yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Jadikan tiruan kita yang paling bagus adalah Nabi Muhammad. Karena setiap kali kisah terdapat pelajaran, setiap kali cerita ada pelajaran. Itulah yang disampaikan oleh Allah. Walaqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah orang-orang saleh terdapat pelajaran. Kalau kisah orang soleh saja ada pelajarannya, bagaimana pemimpin orang saleh, bahkan sultannya orang saleh, rajanya orang saleh, maka tentu kisah beliau banyak pelajaran. Yang lebih heran, kisah yang lainnya sekarang disebarkan di alam dunia, kisah Nabi Muhammad ditinggalkan. Saat ini kita ditutupi, saat ini kita ditutup dengan kisah-kisahnya Nabi Muhammad, dibuka kisah yang lain. Siapa yang pertama kali menemukan distrik
Siapa yang pertama kali menemukan Pulau Jawa? Siapa yang pertama kali menemukan benua Amerika? La ya akhi. Tidak kisah-kisah mereka kasih syafaat nanti di akhirat. Tidak ya akhi. Tidak wahai saudaraku, bukan penemu Pulau Jawa wala bukan penemu benua Amerika yang akan berikan syafaat pada hari kiamat. Yang akan berikan syafaat pada hari kiamat Sayyiduna Muhammad. Yang bulan ini bulan beliau dilahirkan, yang bulan ini beliau ditampakkan dari bentuk jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aiban, salah satu bentuk aib yang besar, kita punya rumah tidak pernah dibacakan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aiban, salah satu bentuk aib yang besar, kita punya rumah tidak pernah dibacakan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk cacat iman, di antara bentuk cacat keyakinan, orang-orang yang rumahnya tidak pernah dibacakan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak boleh ditinggalkan seorang pengikut Nabi Muhammad, seorang umatnya Nabi Muhammad di dalam menyambut bulan Maulid adalah iktsar min fi'lil sunnah, adalah memperbanyak dengan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad modal kalian. Bagaimana kalian mendapatkan posisi di hadapan Nabi Muhammad? Sampai Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan at-turuku kulluha masdudatun illa man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang wali Allah yang sudah tahu betul, beliau sudah bermakrifat kepada Allah, beliau sudah bermakrifat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau berkata jalan-jalan untuk sampai kepada Allah terblokir, masdudah, terblokir, tertutup semua jalan untuk sampai kepada Allah. La minat tauhid, wala minal fiqih, wala minan nahwi, wala minas, semua jalan. Illa, kecuali maniktafa athar Rasulillah, kecuali jalan yang ada bekasnya Nabi Muhammad, kecuali jalan yang ada sunnahnya Nabi Muhammad. Salat seseorang diterima kalau salatnya semisal Nabi Muhammad. Puasa seseorang diterima kalau puasanya semisal Nabi Muhammad. Ibadah yang lainnya diterima kalau ibadahnya semisal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga para guru-guru kami di negeri Hadramut mereka berkata, qadrul gurbil insanil abdi minal habibil mustafa ala qadri mutaba'atilah. Para ulama mengatakan kepada kita, kadar seseorang dekat dengan Nabi Muhammad itu dilihat dari kadar bagaimana dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad banyak dalam kehidupan sehari-harinya, sungguh mereka orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang akrab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu perbanyak di dalam mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Mulailah dari sunnah bagaimana Nabi Muhammad berpakaian, mulailah dari sunnah bagaimana Nabi Muhammad memakai bajunya, mulailah dari bagaimana bentuk bajunya Nabi Muhammad. Wa Allah, kita berada sekarang di zaman al-munafikun. Zaman orang-orang munafik sudah lagi berani menampakkan daripada sifat-sifat mereka hingga